Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman mitra NASA yang semoga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah materi tentang imunisasi bisnis NASA. Imunisasi bisnis NASA ini akan membahas secara umum ya, bagaimana sistem bisnis NASA, ya, apa keunggulannya dengan sistem bisnis selain di bisnis NASA. Sehingga kedepannya ketika teman-teman sudah terjun di lapangan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu bisnis NASA, teman-teman tidak mudah terkena virus-virus yang ada di luar sana. Ya, karena imunisasi tujuannya adalah untuk menangkal virus. Virus-virus itu bisa dalam bentuk orang yang meragukan bisnis NASA, orang yang menganggap negatif bisnis NASA, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja. Bisnis secara umum, teman-teman, terbagi menjadi dua jenis ya, secara umum. Yaitu pertama, bisnis dengan sistem konvensional. Ini sistem penjualan ya, bisnis dengan sistem penjualan. Jadi ada dua jenis. Yang pertama sistem konvensional, yang kedua adalah network marketing atau disingkat NM ya, kita NM gitu. Nah, network marketing ini juga kadang-kadang ya, atau sering juga sih disebut dengan bisnis dengan sistem penjualan langsung. Nama lainnya juga bisa disebut dengan ya, bisnis dengan sistem multi level marketing atau yang disingkat dengan MLM. Nah, saya yakin teman-teman mitra NASA ya, sebagian besar sudah sering mendengar kata MLM. Dan MLM itu di kalangan masyarakat sudah banyak yang menilai negatif. Banyak yang sudah ditipu, banyak yang sudah terzolimi oleh orang-orang yang mengenal bisnis MLM di luaran sana. Tetapi meskipun begitu, Pak Hana Indra Kusuma, beliau adalah Direktur Utama PT NASA, lebih memilih menggunakan sistem MLM. Beliau tetap lebih memilih menggunakan sistem multi level marketing karena beliau menilai MLM memiliki begitu banyak kelebihan-kelebihan dibanding sistem konvensional. Karena sebetulnya MLM yang jelek di luar sana, yang negatif di luar sana, itu MLM yang sebenarnya tidak murni. Ya. MLM yang di dalamnya mengandung money game. MLM yang di dalamnya mengandung investasi kosong atau penipuan. Tetapi mereka menggunakan kedok bernama MLM. Sehingga MLM secara umum akhirnya jelek. Padahal MLM murni itu sebetulnya memiliki keunggulan-keunggulan yang jauh lebih baik daripada sistem bisnis konvensional. Sistem bisnis konvensional, nah ini kita akan masuk kenapa Pak Hana lebih memilih menggunakan sistem multi level marketing. Pertama, sistem bisnis MLM memungkinkan seorang mitra, ya, seorang mitra baru. Kalau mitra baru bahasa dulunya adalah distributor, sekarang bahasanya adalah mitra baru. Itu memiliki keuntungan jualan yang tinggi. Baik dicatat, memiliki keuntungan jualan yang tinggi. Kenapa? Karena begini, kita jelaskan dulu dengan melihat sistem konvensional. Sistem konvensional memiliki alur distribusi dari pabrik ke agen tunggal. Ini secara umum ya teman-teman. Secara umum konvensional alur distribusinya begini, ke agen tunggal. Agen tunggal kemudian ke agen kabupaten, agen provinsi. Agen provinsi nanti didistribusikan kepada agen kota. Agen kota didistribusikan ke grosir. Grosir didistribusikan ke warung kecil. Barulah warung kecil kemudian menjual ke konsumen. Konsumen bisa beli ke grosir tetapi harus dengan jumlah yang besar. Ini sistem konvensional. Maka dari itu ketika satu produk di sistem konvensional, misalkan kita ambil contoh
produk sebuah sampo ya, sampo ya. Misalkan ada produk sebuah sampo yang mungkin kalau kita lihat di di TV atau di mana itu diiklankan. Jadi sistem konvensional punya ciri yang paling mudah dikenali adalah produknya biasanya diiklankan di televisi, diiklankan di radio menggunakan artis dan seterusnya. Nah, sistem konvensional, misalkan kita ambil contoh sampo, salah satu sampo yang diiklankan oleh bintang sepak bola misalkan ya, ada ya. Misalkan satu botolnya dari warung kecil ke konsumen itu dijual seharga 25.000. Ya. Dalam hal ini warung kecil biasanya kita tahu ya, keuntungan yang diambil oleh warung kecil biasanya Rp1.000 saja. Ya. Jadi warung kecil menjual ke konsumen dengan harga 25.000 biasanya ngambil untungnya Rp1.000. Kenapa kok bisa Rp1.000? Karena sebetulnya jalurnya panjang. Sebetulnya sampo itu bisa jadi dari pabrik hanya berharga sekitar 20.000 ya, pabrik ke agen tunggal itu 20.000, agen tunggal ke agen provinsi itu 21.000, kemudian ke agen kota 22.000, ke grosir 23.000, ke warung kecil 24.000, kemudian warung kecil ke konsumen menjadi 25.000. Untungnya sedikit, untungnya kecil karena sudah banyak dipangkas. Nah, PT NASA ya, yang memiliki sistem MLM atau nama lainnya juga network marketing atau nama lainnya juga penjualan langsung, itu lebih memilih ya tidak menggunakan konvensional sebab pertama tadi memungkinkan mitranya punya keuntungan langsung. Nah, dalam hal pendistribusian produk NASA ya bekerja sama dengan pabrik gitu ya. NASA menjual ke stokis kemudian ke mitra usaha konsumen. Maka misalkan ada sebuah produk ya, sampo juga milik NASA ya. Dari NASA ke stokis. Misalnya dari NASA ke stokis itu 18.000, dari stokis ke mitra usaha 20.000 ya, dari mitra usaha ke konsumen 25.000. Memiliki keuntungan Rp5.000. 5 kali lipat dibanding sampo yang dijual di konvensional. Padahal harganya sama. Ya, insya Allah manfaat dan macam-macamnya juga sama. Bahkan mungkin produk NASA lebih bagus. Memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sistem pendistribusiannya yang pendek. Ya, sistem pendistribusiannya yang pendek. Makanya disebut juga penjualan langsung. NASA pertama memilih MLM itu karena satu memungkinkan seorang mitra usaha, kalau dalam bisnis konvensional itu warung kecilnya itu memiliki keuntungan jualan yang tinggi, sehingga akan semakin senang ya warung kecil atau mitra usaha tersebut. Alasan kedua, PT NASA memilih menggunakan sistem multi level marketing dikarenakan multi level marketing sangat cocok bagi orang-orang dengan modal yang minim, cocok dengan orang yang memiliki modal minim dan pemula. Ya. Jadi bisnis NASA, bisnis MLM yang murni cocok bagi orang-orang dengan modal usaha yang kecil tetapi juga memiliki pengalaman yang sedikit atau pebisnis pemula. Kenapa cocok? Kita bandingkan dengan konvensional. Bisnis konvensional, misalkan teman-teman membuka warung kecil saja, misalkan warung kecil sembako, itu tidak mungkin dengan modal yang ratusan ribu. Tentu butuh modal dengan jutaan, mungkin 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta. Ya. Butuh modal yang besar. Adapun di bisnis NASA, mitra usaha cukup memiliki modal Rp200.000 saja. Adapun stok produk itu sudah dibantu oleh stokis.
Dikarenakan ketika mitra usaha misalkan berhasil menjual sebuah produk, misalkan dia berhasil menjual sebuah produk ke kota lain, gitu ya, maka si mitra usaha ini sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan pengiriman, untuk melakukan packing, karena semua itu dibantu oleh stokis. Sehingga cocok. Dia modalnya awalnya murah 200.000, tidak wajib melakukan stok produk, karena stok produknya bahkan sampai kepada pengirimannya dibantu oleh stokis. Beda dengan warung kecil. Ketika teman-teman membuka warung kecil, kemudian ada pembeli, kan nggak mungkin warung kecil dibantu oleh grosir dalam pendistribusiannya. Ya, warung kecil itu tidak nyetok gitu ya, terus ada pembeli datang, ya, pembeli itu datang kemudian warung kecilnya nelpon grosir, Pak, minta tolong diantarkan beras 5 kilo ke alamat ini. Itu tidak mungkin. Warung kecil mau nggak mau setidak-tidaknya harus nyetok, ya, demi melayani langsung penjualan. Di bisnis NASA, mitra usaha tidak harus nyetok, karena stok bisa dibantu oleh stokis. Cocok juga untuk pemula. Mengapa cocok untuk pemula? Kalau kita bandingkan lagi dengan konvensional, coba lihat, warung kecil, ya, dia selama-lamanya tidak akan pernah dibina, diajari oleh grosir, ya, tempat dia belanja. Apalagi warung agen kota, apalagi agen provinsi. Warung kecil mau selaris apapun atau mau bangkrut, grosir, agen kota, agen provinsi sampai agen tunggal tidak akan terlalu peduli. Mereka hanya peduli warung kecil belanja kami layani, selesai. Maka kalau ada sebuah warung kecil yang nggak punya pengalaman, ya, orang yang menjalankan bisnis konvensional tidak punya pengalaman, maka dia akan menghadapi semua kesulitannya sendirian. Berbeda dengan MLM, ya, MLM yang murni itu betul-betul full pembinaan. Jadi ketika ada seorang pemula, ya, mitra usaha pemula, dia gabung di bisnis NASA, ketika dia kesulitan, maka dia akan dibantu oleh tempat dia mendaftar, misalnya upline-nya, ya, upline dia mendaftar disebutnya sponsor. Dia akan dibantu oleh sponsornya, dia akan dibantu oleh stokisnya. Bahkan dari PT NASA sendiri memberikan support system, bantuan-bantuan terkait kesulitan-kesulitan bisnis, ya, diadakan pertemuan, diberikan pembinaan melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui audio, melalui video, dengan buku-buku, full diberi pembinaan, sehingga seseorang yang pemula ini tidak sendirian. Dia akan dibersamai terus-menerus selama dia mau sampai dia sukses. Itu keuntungan kedua mengapa NASA memilih MLM. Berbeda dengan konvensional seperti tadi. Ya, warung kecil kesannya hanya belanja saja. Mau warung kecil itu untung besar, mau warung kecil itu rugi, mau warung kecil itu berhasil, mau warung kecil itu bangkrut, grosir sampai ke atas sana tidak peduli. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua cocok untuk orang yang memiliki modal terbatas dan cocok bagi pemula. Yang ketiga adalah bisnis NASA memungkinkan, ya, dengan MLM memungkinkan seorang mitra usaha, atau dalam konvensional itu warung kecil, ya, mitra usaha itu, seorang mitra usaha punya passive income, ya. Apa itu passive income? Passive income adalah penghasilan yang didapatkan oleh seseorang tanpa orang itu melakukan aktivitas. Ya, jadi dalam dunia ini ada yang disebut dengan passive income, ada juga yang disebut dengan active income. Active income adalah proses, ya, mendapatkan penghasilan dengan cara menukarkan waktu dan energinya. Jadi misalkan ada seseorang jualan bakso mengelilingkan gerobaknya, itu kan dia menukarkan energi dan waktunya untuk mendapatkan penghasilan. Ada orang berangkat ke kantor, bekerja dari pagi sampai sore, dia menukarkan energi dan waktunya untuk mendapatkan penghasilan. Maka itu disebut sebagai active income. Sedangkan passive income itu adalah dia tanpa perlu lagi menukarkan energi dan waktunya, tetapi dia tetap mendapatkan penghasilan. Contohnya banyak di dunia luar. Misalkan ada orang yang investasi berupa kontrakan rumah.
Ya, dia hanya menghabiskan waktu dan energi ketika membangun kontrakannya. Ketika kontrakannya sudah jadi, maka dia sudah santai. Uang akan datang sendiri dari mereka yang nyewa kontrakannya. Banyak ya sistem-sistem yang seperti itu. Nah, dengan sistem MLM, ya, seseorang warung kecil ya, yang modalnya kecil, dia punya kesempatan memperoleh passive income yang besar. Ya, kalau dengan sistem konvensional, passive income itu bisa didapat, bisa, tetapi harus dengan modal yang besar. Contoh grosir. Biasanya ketika seseorang buka grosir, yang mengawasi grosir tersebut, yang menjaga, yang memanajemen bukan pemiliknya biasanya. Dia pemiliknya itu hanya menikmati hasilnya, ya. Dia menikmati passive income-nya. Karena yang menjalankan grosir tersebut adalah manajernya, karyawannya, stafnya, semua ya. Tetapi ingat, sistem konvensional seperti ini untuk mendapatkan passive income modalnya harus besar. Seperti tadi, ketika seseorang mau jadi grosir, maka modalnya harus besar. Sehingga dia bisa menyewa karyawan dan seterusnya. Sedangkan di multi level marketing memungkinkan seseorang punya passive income yang besar tanpa harus memiliki modal yang besar. Kuncinya adalah apa? Kuncinya dengan mengikuti pembinaan yang diberikan dan menjalankannya. Passive income itu didapat dari mana? Nah, ini pertanyaannya. Jadi banyak multi level di luar sana yang passive income-nya didapat dari money game. Proses rekrutmen, jadi merekrut orang dapat uang. Itulah yang sering membuat MLM menjadi jelek, negatif. Ya, misalkan ada sebuah perusahaan MLM, untuk menjadi membernya dia harus membeli produk harganya 8 juta. Tapi ternyata nilai produk itu hanya sekitar 1 juta di pasaran. Kemudian 7 jutanya itu dibagi-bagikan untuk yang merekrut, ya, untuk atasnya. Itulah passive income, tetapi itu sistemnya money game. Ya, dan itulah yang negatif di kalangan masyarakat. Nah, dengan bisnis NASA ini, Pak Hana Indrakusuma sudah menyusun multi level marketing murni di mana passive income-nya diperoleh melalui 100% berbasis penjualan. Ya, jadi tidak mengambil uang dari hasil merekrut. Ketika seorang mitra usaha gabung, itu yang merekrut itu tidak akan mendapatkan uang Rp1.000 pun. Ya. Misal ada si B mendaftar NASA melalui si A. Si A ini adalah perekrut. Di bisnis NASA, di sistem multi level marketing yang murni, si A ini tidak akan mendapatkan Rp1.000 pun dari si B. Lalu dari mana passive income-nya? Nah, ini akan kami jelaskan juga. Di sistem konvensional, kita kembali ke sistem konvensional supaya teman-teman mudah memahami. Di sistem konvensional, secara umum yang namanya sebuah produk pasti memiliki anggaran biaya iklan. Jadi misalkan ya, tadi kita ambil contoh sampo, ya. Sebuah sampo, satu botolnya, sebuah pabrik jual ke agen tunggalnya itu 20.000. Dalam sistem bisnis konvensional, harga 20.000 itu biasanya sudah termasuk anggaran biaya iklan. Ya. Jadi setiap produk sampo yang dijual oleh pabrik kepada agen tunggal, di dalamnya sudah ada biaya iklannya. Misalnya satu botol sampo biaya iklannya senilai Rp2.000. Nah, dalam sistem konvensional, secara umum, mereka setiap tahun akan melakukan evaluasi. Contoh sampo tadi ya. Dalam 1 tahun, sampo itu dijual ke seluruh Indonesia, bahkan diekspor. Ya, misalkan ada sampo yang iklannya bintang bola, itu kan pasti diekspor. Itu laku dalam 1 tahun 100 juta botol. Misal. Ya, laku 100 juta botol. Maka perusahaan sama saja memiliki anggaran iklan sebesar 100 juta dikali Rp2.000. Karena tadi anggaran iklan per botolnya adalah Rp2.000. Maka untuk 1 tahun ke depannya, karena ini mengevaluasi 1 tahun sebelumnya ya, 1 tahun ke depannya ada anggaran iklan untuk sampo ini, ya misalkan sampo A, senilai
200 miliar. Nah, di dalam bisnis konvensional, 200 miliar ini akan digunakan untuk satu, biasanya bayar artis, jadi menyewa artis sesuai anggaran. Kalau ternyata anggarannya besar, dia akan mencari artis-artis yang lebih terkenal, lebih banyak dikenal orang. Kemudian selain untuk artis, biasanya dipakai untuk bayar televisi, ya, menggunakan jasa televisi, ya, televisi itu. Yang nilainya pasti miliaran, bahkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar dalam 1 tahun. Ya. Nah, itu di sistem konvensional. Begitu juga dengan produk-produk di PT NASA. Produk-produk di PT NASA juga sama. Memiliki apa yang disebut dengan anggaran iklan. Ya. Atau bahasa di NASA itu yang disebut dengan BV, yaitu business value. Jadi setiap produk, misalnya kita ambil contoh produk NASA berupa Crystal X, itu BV-nya adalah 22.000. Nah, BV itu adalah anggaran iklan per produk. Sama, ketika dalam sebuah jaringan bisnis, ya, misalkan saya beserta seluruh jaringan saya dalam 1 bulan berhasil menjual 1000 pieces Crystal X, maka sama saja saya berhasil mengumpulkan uang iklan sebesar 1000 dikali 22.000. 1000 pieces dikali 22.000 menjadi 22 juta. Nah, 22 juta inilah anggaran iklan yang saya hasilkan, yang kemudian dipakai untuk memberikan bonus kepada saya dan tim saya sesuai dengan kinerja masing-masing. Jadi kalau di sistem konvensional, uang iklan itu uangnya pabrik yang diberikan kepada artis dan TV, sedangkan di MLM murni, ya, PT NASA, uang iklan tidak dipakai untuk membayar artis. Karena menurut NASA, menurut sistem MLM murni ini, kayaknya kurang adil apabila artis belum tentu memakai produknya, belum tentu menjual produknya, tapi memperoleh biaya iklan, keuntungan dari biaya iklan paling besar. Maka MLM ini lebih memilih anggaran iklan yang sebesar itu diberikan kepada pelaku-pelaku bisnisnya langsung. Nah, dari situlah, ya, teman-teman bisa memahami passive income itu didapat dari mana. Sampai sini biasanya masih banyak virus-virus di luar sana yang menilai tetap tidak adil, Mas. Tetap tidak adil, Pak. Tetap tidak adil, Mbak. Karena bagaimana mungkin ada sebuah jaringan, misalkan saya, ya, punya banyak jaringan di bawah saya. Ya, sampai ke bawah ada orang namanya Z di bawah. Si Z ini berhasil menjual 1 pieces Crystal X. Ya, otomatis si Z sama saja menghasilkan anggaran iklan sebanyak 22.000. Kenapa yang bekerja si Z, tapi Mas Rahmat yang paling Anda, ya, misalkan namanya Anda adalah Rahmat, yang paling di atas tetap mendapatkan keuntungan juga dari uang iklan itu, tetap dapat bonus. Banyak yang mengatakan itu tidak adil. Maka di sini juga akan diberikan jawaban. Pertama, sistem seperti itu adil. Ya, adil. Kenapa? 1, uang tersebut, ya, uang bonus itu, uang yang diberikan kepada para mitra usaha, seorang upline yang ada di atas, ya, dan tentu downline juga diberi, itu adalah uangnya PT NASA sendiri. Nah, uang perusahaan, bukan uang mitra usaha, ya, bukan uang downline, tapi adalah uang perusahaan, murni uang perusahaan. Dalam hal ini uangnya PT Natural Nusantara. Sehingga PT Natural Nusantara secara bebas berhak memberikan bonus itu kepada siapapun. Sama halnya di konvensional, uang anggaran itu ya uangnya pabrik, anggaran iklan itu. Sehingga pabrik bebas memberikan uang iklan itu kepada siapapun. Ya, mau dipakai buat artis, mau dipakai buat TV, terserah. Karena pabrik berpikir bagaimana strategi supaya produk laku. Di NASA juga demikian. Ya, NASA bebas memberikan bonusan kepada orang-orang yang berjasa terhadap PT NASA.
Yang kedua, selain tadi adil adalah uangnya NASA sendiri, yang kedua adil karena para upline sudah punya jasa. Ya, jasa mengenalkan bisnis NASA kepada si Z tadi yang berhasil menjual Said. Berjasa sudah memberikan pembinaan kepada si Z tadi yang berhasil menjual Said. Coba bandingkan dengan konvensional misalnya. Ya, bagaimana artis itu tidak memberikan pembinaan, artis itu tidak memberikan pelatihan, artis itu tidak motivasi, tetapi mendapatkan anggaran iklan terbesar. Ya, sedangkan di MLM NASA, MLM murni, yang diberikan oleh NASA bonus adalah mereka yang betul-betul berjasa sehingga adil. Dan sistem seperti ini sudah biasa di manapun. Di dunia kerja pun demikian. Misalkan ada sebuah hotel misalnya ya, hotel punya sales, di atasnya sales kan ada senior sales, di atasnya senior sales biasanya ada supervisor, di atasnya supervisor biasanya ada manager. Coba, kalau seorang sales yang paling bawah itu mendapatkan omset yang besar, otomatis perusahaan akan memberikan bonus kepada atasan-atasannya kan, sebagai bonus karena sudah memiliki kepemimpinan yang bagus untuk mengajari sales-sales yang di bawah itu. Sama, di NASA juga berlaku demikian. Omset sebuah jaringan semakin bagus, maka layak NASA memberikan bonus. Nah, inilah sekilas tentang imunisasi di bisnis NASA. Ya, dari mana alurnya, kenapa NASA menggunakan MLM meskipun MLM dinilai buruk. Tetapi perlu teman-teman ketahui, MLM yang di luar sana yang memiliki nama buruk ya, itu biasanya karena memang sistemnya zolim. Sistemnya zolim artinya ada sistem money game di situ, di mana ngerekrut uang dapat uang, rekrut orang dapat uang, rekrut orang dapat uang. Tidak ada produk yang secara pasti diperjualbelikan. Ya. Biasanya juga zolim, ya maksud zolim di sini tidak ada pembinaan, cuma disuruh merekrut. Akhirnya yang atas yang senang, yang bawah yang sengsara. Ya, pertama uang downline dibagi-bagikan, yang kedua downline disuruh kerja terus-menerus, ya tanpa ada pembinaan yang bagus. Ada juga MLM yang bukan money game tetapi penipuan, ya disuruh ngumpulin uang ternyata ditipu. Mereka menyebutnya MLM padahal itu sebenarnya hanya penipuan. Nah, mungkin itu saja sekilas mengapa PT NASA lebih memilih menggunakan sistem multi-level marketing. Semoga teman-teman semakin yakin bahwa bisnis NASA ini bisnis yang cocok untuk teman-teman yang memiliki modal kecil, pemula, tetapi ingin memiliki passive income yang besar. Sebab di PT NASA dengan menggunakan sistem multi-level marketing ini, seorang mitra usaha, atau kalau di konvensional tadi adalah warung kecil, seorang mitra usaha bisa memiliki karir bahkan bonus yang lebih tinggi dibandingkan stokisnya. Jadi misalkan dia seorang mitra usaha ya, dengan kinerjanya yang bagus, dia bisa melampaui yang dulunya stokis dia. Dia bisa menjadi stokis ya, otomatis ya, dari mitra usaha biasa dia bisa berubah menjadi stokis. Bahkan dia bisa memiliki penghasilan passive income yang berlipat-lipat dari orang yang rekrut dia. Inilah untungnya sistem multi-level marketing yang bagus. Bagaimana ceritanya misalkan seorang downline bisa melampaui upline-nya dan seterusnya, tentu itu akan dipelajari di materi-materi selanjutnya. Secara umum bisnis NASA itu adil, demikian berbeda dengan konvensional. Misalkan seorang warung kecil tersebut sampai kapanpun dia akan kesulitan menjadi grosir kecuali kalau dia punya modal yang besar. Berbeda dengan sistem multi-level marketing NASA, meskipun seorang mitra usaha itu tidak memiliki modal besar, peringkat dia, bonusan dia jauh bisa lebih melampaui upline-nya tanpa harus dia mengeluarkan uang lagi hanya untuk naik peringkat, hanya untuk mendapatkan bonus yang lebih besar. Karena multi-level marketing yang murni berbasis penjualan, berbasis kinerja, berbasis jamaah, berbasis pendidikan yang terstruktur, pembinaan yang terstruktur dengan baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semakin semangat, semakin yakin, semakin mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.